Pemirsa, eksekusi lahan sengketa antara warga dengan pemerintah desa di Lombok Timur ricuh. Pihak ahli waris tidak menerima eksekusi lahan sengketa dimenangkan oleh pemerintah desa. Eksekusi lahan sengketa antara warga dengan pemerintah desa di Lombok Timur ricuh. Warga yang mengaku ahli waris pemilik lahan ini berteriak menghadang mobil tim yang akan mengeksekusi lahan seluas 4,5 hektar di Desa Lenek, Lombok Timur. Pihak yang mengeklaim ahli waris tidak terima lahan sengketa yang dimenangkan pemerintah desa dieksekusi. Sejumlah warga juga menunjukkan bukti surat jual beli dari pemilik lahan yang mereka klaim menang di pengadilan. Meski mendapat perlawanan, eksekusi lahan tetap dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Lombok Timur. Eksekusi ini merupakan yang kedua kali setelah gagal dilaksanakan pada 21 Oktober lalu karena mendapat perlawanan dari warga. Saya dengan ini menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana saya sebutkan tadi kepada pihak pemohon eksekusi pembelian sebagai pemilik yang sah pada hari ini juga. Sebelumnya lahan persawahan ini diperkarakan oleh Gunawan yang melawan pemerintah desa sejak tahun 2014. Namun di tingkat pertama dimenangkan pemerintah desa, sedangkan di tingkat banding dan kasasi Gunawan menang hingga lahan sengketa sempat dieksekusi. Pemerintah desa kemudian meninjau kembali dan menang hingga putusan eksekusi keluar tahun 2019 lalu. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Bekasi Utara membentuk tim gabungan untuk memburu para begal yang menewaskan seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat. Dua bukti tayangan CCTV menjadi petunjuk polisi untuk mengidentifikasi para pelaku. Pihak kepolisian Polsek Bekasi Utara membentuk tim khusus gabungan dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tewasnya Andika Putra Prananda. Polisi juga telah mengumpulkan dan mendalami bukti CCTV di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi para pelaku. Total ada 2 CCTV yang dikumpulkan. Saksi-saksi di lokasi kejadian juga sudah dimintai keterangan. Kita sudah membentuk tim baik dari Polsek, Polres maupun dibantu oleh Polda. Sementara ini sedang berjalan penyelidikan. Untuk saksi sendiri ada berapa Pak yang diperiksa Pak? Saksi di TKP ada 3 orang, kemudian ada keluarganya 2 orang, 5 kita sudah minta keterangan. Sementara itu, lokasi pemakaman korban dan rumah duka korban di Kafling Tunas Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, masih ramai didatangi teman-teman sekolah korban. Andika Putra Prananda menjadi korban kawanan begal saat melintas di Jalan Raya Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, usai ke rumah temannya di wilayah Tambun Utara pada Senin dini hari. Dari kamera pengawas, para pelaku berjumlah 8 orang dengan 4 sepeda motor dan sudah diketahui identitasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi amankan 129.466 ekor benih lobster senilai 13 miliar rupiah di sebuah rumah di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Dan dari hasil penggerebekan, Direktorat Polda Jambi menangkap 4 orang sindikat penyelundupan lobster. Anggota Direktorat Perairan Polda Jambi menggerebek sebuah rumah dijadikan gudang penampung benih lobster. Gudang ini merupakan repacking lobster sebelum dikirim ke luar negeri melalui perairan Laut Jambi. 129.466 ekor benih lobster senilai 13 miliar diamankan petugas. 4 orang pelaku diamankan dari TKP penampungan benih lobster. Keempatnya berperan sebagai pekerja, sopir, dan kepala gudang. Jumlahnya ada 129.000, di mana 2.000-nya itu jenis mutiara. Ini masih kita kembangkan, ini masih dikembangkan oleh Kasubdit Gakum dan Pak Direktur Polai. Ini untuk repacking, ya. Jadi mereka membutuhkan packing house. Total berapa miliar ini Pak? Ini kurang lebih tadi dihitung lebih 13,1 miliar.
Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Direktorat Polair Polda Jambi. Keempatnya terancam hukuman 8 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer peti kemas terbalik di ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 91 Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada Rabu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet sekitar 4 km. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjebak kemacetan di ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 91 800 Sukatani Purwakarta. Kemacetan ini terjadi akibat truk kontainer box peti kemas terbalik dengan posisi melintang menutup jalan. Untuk mengurai kemacetan, 2 mobil derek diturunkan mengevakuasi kepala dan box kontainer. Kontainer ini terlepas dari badan truk dan as roda belakangnya patah dan terlepas. Sekitar 1 jam box kontainer baru berhasil dievakuasi ke bahu jalan. Kepala PJR Induk Tol Cipularang AKP Stanley Soselisa mengatakan truk ini mengalami masalah dan petugas sudah mengarahkan untuk ambil jalur keluar dan memperbaiki kerusakan. Kontainer sudah diberhentikan sama anggota, baik dari PJR maupun Jasa Marga, dan diarahkan ke kilometer 88. Ya, karena berawal katanya korsleting jadi diarahkan sama anggota keluar ke kilometer 88. Nah, setelah sampai di kilometer 88, anggota dan teman-teman Jasa Marga kembali patroli. Ternyata super truk ini paksakan diri untuk jalan. Nah, informasi dari pengguna jalan bahwa ketika sampai di KM 92 ini lost control, artinya dia mundur ke belakang. Menurut keterangan dari super bus, sehingga menabraklah bariel yang di tengah, yang menyebabkan dia terbalik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Sementara supir truk kabur dan masih dalam pengejaran petugas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polisi menangkap dokter gadungan di sebuah rumah kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Ya, dokter gadungan ini menipu sejumlah korban yang rata-rata adalah wanita melalui aplikasi layanan pencarian sosial. Polisi menangkap seorang dokter gadungan di sebuah kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Usai menangkap, polisi menggeledah kamar kos dan menemukan sejumlah peralatan kedokteran seperti stetoskop, obat-obatan, baju dinas, dan identitas dokter. Pria 23 tahun asal Batam ini ditangkap karena menjadi dokter gadungan dan menipu wanita dengan kerugian mencapai 200 juta rupiah. Ia diduga melakukan praktik kedokteran ilegal secara virtual. Bahwasanya dia memakai aplikasi media sosial berupa Tinder maupun Tantan, dan dia mengaku sebagai dokter dan mengelabui perempuan-perempuan yang dia kenal di media sosial tersebut. Dokter gadungan berarti? Dokter gadungan. Jadi tadi juga kita sudah temukan ijazah yang kita temukan itu cuma SD, tapi menurut pengakuannya SMP, tapi kita belum temukan. Pelaku kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kapahiyang, Bengkulu menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan bocah 12 tahun yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. 9 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini dan ditemukan sejumlah fakta baru. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap bocah 12 tahun AN di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kapahiyang, Kabupaten Kapahiyang menarik perhatian warga. Tersangka AS 16 tahun memperagakan 9 adegan menganiaya korban yang masih sepupunya. Korban dianiaya di kepala dan bahu. Usai menganiaya, pelaku kabur naik sepeda motor bersama seseorang yang saat ini identitasnya masih didalami. Motif kasus penganiayaan yakni pelaku dendam terhadap korban. Kedua orang tua mereka terlibat perselisihan yang dilatar belakangi masalah utang. Orang tua korban punya utang yang belum dibayarkan. Mediasi selesai ini permasalahan masih belum selesai. Mediasinya sudah selesai tapi permasalahan tetap belum selesai. Tersangka merasa tidak puas dan sakit hati
atas ucapan yang disampaikan oleh orang tua korban terhadap orang tua tersangka. Orang tua AN histeris setelah mengetahui anaknya dianiaya pelaku yang diketahui masih sepupunya sendiri di kampung pensiunan Kecamatan Kepahyang, Bengkulu. Korban AN berusia 12 tahun dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Menurut saksi mata di lokasi, korban sempat dikejar pelaku yang membawa senjata tajam. Korban yang terjatuh di depan rumah warga dianiaya pelaku. Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di kepala dan bahu sebelah kiri. Hingga kini korban masih dirawat di RSUD Kepahyang dalam kondisi kritis. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap tersangka AS tanpa perlawanan di rumahnya. Dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang anak mengancam akan membunuh ibu kandungnya hanya karena tidak terima ditegur saat makan mie instan. Dan meski sudah melapor ke pihak kepolisian, keluarga akhirnya mencabut laporan tersebut. Polisi berusaha menangkap seorang pemuda yang mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Penangkapan berlangsung dramatis di Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku bernama Immanuel terus mengamuk hingga polisi melepaskan tembakan gas air mata. Polisi menangkap pelaku setelah mengancam membunuh ibu dan adik kandungnya. Pelaku tidak terima ditegur hanya karena makan mie instan. Ya, ketika makan mie ditegur sama ibunya, jangan makan terus. Pelaku ini langsung emosi dan mengatakan, "Kamu siapa?" Dan disitulah emosinya langsung menggebu-gebu, mengambil pisau dan langsung mengejar ibunya sambil mengancam akan saya bunuh. Dan ibunya lari keluar dari rumah, menyelamatkan diri, kemudian adiknya bersembunyi mengamankan diri di kamarnya. Meski sempat berurusan dengan polisi, pihak keluarga memutuskan mencabut laporan dan tidak akan memproses secara hukum atas kejadian ini. Keluarga juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.